Pada video tutorial Horizon Tracking, saya telah menunjukkan bagaimana mengekspor hasil Horizon tersebut ke dalam ASCII format. Bagi yang tertarik untuk melihat bagaimana cara Horizon Tracking dan mengekspor ke ASCII format, bisa dilihat di dalam video tutorial tersebut. Linknya saya tuliskan di dalam deskripsi di bawah video ini. Nah, dalam tutorial video ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengimport file ASCII tersebut ke dalam aplikasi QGIS. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan data tersebut dengan data-data geospasial lainnya. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara mengconvert vector layer menjadi raster layer. Selanjutnya, dari raster layer tersebut, saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengekstrak contour line supaya kita bisa mengoverlaykan dengan raster layer tersebut. Dan pada bagian akhir video, saya akan menunjukkan secara singkat bagaimana mengcustomize display dari peta yang sudah kita import ke QGIS tersebut. Baik, kita buka aplikasi QGIS, buka project pada tutorial sebelumnya ketika kita membuat base map, ya. Dari menu layer kita pilih add layer, ya, ketika kita mau mengimport ASCII file ke dalam QGIS ini. Kita pilih add delimited text layer. Window data source manager terbuka, ya. Kita pilih pada tab delimited text, atau kita menggunakan menu button yang ada di menu bar ini. Klik open data source manager, ya. Kemudian kita isi file yang akan kita input. Nah, ini Horizon yang diekspor dari OpenDetect. Kita beri nama layer name, atau misalkan mau disamain sama input filenya juga boleh, ya. Kemudian di sini kita pilih bahwa untuk first record has field names, ya, karena di baris pertama di file kita itu ada header mengenai keterangan X, Y, dan time. Datanya dalam two-way time, ya, ini yang kolom ketiganya. Kemudian di bagian geometry definition kita pilih sebagai point coordinate. X field-nya kita pilih X coordinate. Y field-nya kita pilih Y coordinate, ya. Oke. Kemudian geometri CRS-nya, ya, ingat project kita dalam CRS apa? Dalam hal ini kita bekerja di projection coordinate reference system WGS 84 UTM zone 48 south. Kemudian klik add, ya. Nah, sudah keluar di sini. Kalau kita lihat, nah ini hasilnya, ya. Data yang kita import dari ASCII file. Kemudian
kita harus merubah ke dalam format vektor. Caranya, klik kanan di nama layer yang akan kita rubah, kemudian export, save feature as, pilih formatnya shapefile, ya, beri namanya, kita beri namanya near top class event. Save. Nah, pilih ininya, fill apa saja yang akan kita konversikan, ya. Kita pilih fill X, Y sama time. Pilih checklist di sini supaya langsung bisa di display di kanvas QGIS ini. Nah, tunggu ya. Nah, ini hasilnya. Hasil setelah kita convert ke dalam format vector layer. Ada keterangan di sini, layer exported successfully. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengconvert vector layer ini ke dalam format raster. Karena dengan format raster, untuk mendisplay dari suatu map, ketika kita sudah punya map tersebut dalam bentuk raster, kecepatan untuk mendisplay di kanvas ini akan lebih cepat daripada formatnya masih format vektor. Untuk mengconvert ke format raster, pilih di menu raster, kemudian pilih submenu conversion, dan kita pilih rasterize vector to raster, ya. Nah, vektor input layer vektor yang akan kita convert adalah ini, near top class append, ya. Kemudian nanti untuk atribut map yang akan di display dalam layer raster tersebut adalah two-way time. Pilih fill time ini di bagian fill to use for burn in value-nya, ya, pilih. Kemudian kita pilih nanti output raster size unitnya apa. Nah, ada pilihan pixel atau georeference unit. Kita pilih georeference unit. Seperti kita setup ketika kita menggrading horizon ini kita grading dengan lateral gridnya 25 meter. Maka di raster ini kita juga akan membuat horizontal resolution disamain 25 meter. Untuk vertikalnya kita bisa pilih samain aja, ya. Ini sebenarnya dalam vertikal itu vertikal pixel kalau kita mau mendisplay dalam 3D view, ya. Kemudian kita output extend-nya ada pilihan calculate dari layer, atau bisa kita pakai use map canvas. Use map canvas itu artinya kanvas di QGIS ini, ya, dari titik yang pojok sini, ya, sampai pojok sini. Ini untuk kalau kita pilih map canvas extend,
ataupun kita bisa menggambarnya, jadi draw on canvas. Misalkan kalau kita mau meng-highlight area tertentu bisa pakai draw on canvas. Nah, kita dalam hal ini mau pilih calculate from layer. Tadi kita punya near top class aspect ini ya, ini terisi output extendnya. Kemudian kita mau mengoutputkan layer raster tersebut ke dalam file. Kita simpan. Nah, simpan namanya ini aja, near top class aspect ya. Save. Nah, kemudian tinggal run. Ya, sudah jadi. Ini raster filenya kita turn off dulu yang vector layer tadi ya. Nah, ini kita sudah punya horizon near top class aspect dalam format raster layer. Kemudian kalau kita mau mengekstrak informasi konturnya, kita bisa melakukannya dengan cara pilih menu raster, kemudian pilih submenu extraction, dan pilih kontur. Nah, terus kita pilih kontur intervalnya mau berapa. Katakan saja kita mau kontur interval tiap 25 milisecond ya dalam hal ini. Oke, atribut untuk di raster namanya lf ya. Terus kita pilih output kontur ini, kita simpan ya, save to file. Kita namakan near top class aspect kontur 25 meter ya. Nah, kita cek list bagian open output file after running algorithm supaya nanti langsung ke display di canvas QGIS ini. Oke, kita run. Nah, sudah selesai. Sekarang kita punya contour layer ya. Ini kita punya raster layer dari near top class aspect horizon. Kita juga bisa merubah color map ya dari layer raster ini dengan cara highlight nama yang akan kita rubah color mapnya di sini. Kemudian klik kanan, pilih properties ya, atau highlight di layer yang akan kita rubah color mapnya, double klik sama aja. Kemudian bagian tab simbologi di sini. Sekarang kita pilih di render type-nya, pilih single band pseudo color ya. Kemudian kita tinggal pilih color map atau color ramp-nya di sini ya. Banyak jenisnya. Nah, misalkan kalau belum punya color map yang seperti saya ini, bisa dibuat baru color mapnya ya. Bisa dicoba-coba. Saya pakai color map ini supaya sama dengan color map yang dipakai di OpenDetect. Oke. Nah, sekarang color mapnya sudah berubah, berwarna. Ini dimana yang warna merah daerah yang lebih dangkal daripada yang warna biru sini ya. Kemudian kita juga bisa mengcustomize untuk konturnya. Pilih konturnya mana tadi, ini ya konturnya, double klik, kemudian bagian simbologinya ini kita ganti warnanya, pilih di sini di simple line ini ya.
Kemudian warnanya kita ganti, misalkan dengan warna hitam. Apply. Ya, misalkan kalau konturnya belum tebal, kita bisa tambah tebal di sini, pilih optionnya stroke width-nya, stroke wide-nya ya. Nah, bisa. Nah, untuk memunculkan kontur labelnya, kita pilih di bagian tab label sini. Kemudian pilih simple label. Nah, di bagian parameter value, kita pilih elevation-nya, apply. Nah, sekarang kontur labelnya udah muncul di peta kita. Ukuran label tersebut juga bisa kita rubah di sini. Misalkan kita inginnya agak lebih besar, kita berikan font size-nya 14. Oke. Nah, kita sudah punya horizon map yang diimport dari ASCII file. Dengan demikian, tutorial kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.